Mending kita ngomongin yang lagi rame, Mas. Apa tuh? Kratos. Bison Wildog. Bison Wildog. Oh, menurut pendapat seorang Ateng, seorang builder. Tapi gue sebenarnya ya kalau sama itu 50-50 ya kalau kasus yang Bison itu, tapi gue sendiri nggak suka karena kayak apa ya? Ya kayak nggak bisa nerima kenyataan gitu loh. Wannabe gitu Iya, wannabe. Maksud gue gini lah, ya lu motor lu Bison, ya udah Bison kan bagus juga. Emang kenapa lu mesti jadi Triumph gitu loh? Gua merasa berdosa pernah punya Ninja dengan stiker Ducati. Padahal pertanyaannya itu nih jelas loh. Dari semua motor yang pernah, mana yang lu favoritkan? itu pelajaran bahasa Indonesia. Yang menarik ya motornya Jokowi. Oke. Yang favorit gue salah satunya. Kenapa? Ya itu yang mengubah nasib sih. Hah? Itu yang mengubah nasib. Enggak gitu anjing. Gue pernah bangun satu Honda Bebek 2015. Gue bangun motor. Gue bangun sendiri pakai tangan gue sendiri. Yang sekarang dibayarin sama temen gue namanya Lavina. Itu. Kenapa? Ada apa nih? Ada apa nih? Guys, karena bintang tamunya hari ini cukup nyantai, jadi kita pun juga duduknya rada slow. Kalau gue sih dari tadi begini ya. Ini duduk Vincent. Iya. Oh, gua duduk Vincent, duduk Vincent gitu. Gini, Gua duduk Vincent Marceng deh. Cuman bisa dilakuin orang-orang yang bijinya kecil. Ya kita gini ya. Kita kembali lagi di bincang bersama. Kali ini sama bintang tamunya Dua orang sosok culture motoran Jakarta. Seto, bincang bersama. Itu akalnya dari mana? S-nya mana? kan nggak perlu S kan? Siapa Kan yang- bersama yang kan ini siapa? ada BA. Siapa sih yang ini? Bincang bersama Alit dan apa ya? Iya, kan jadi bicara nih, bincang bersama. Bersama itu kan nggak harus ada S-nya, tapi kan bisa R sama A juga ada bisa bersama. Ya dong. Lebih enak bincang canda rasis tahu. Itu seru. Itu seru. Buat kita yang paham-paham aja sih seru Iya, ya. betul. Tapi kalau ke publik kan nggak enak. Masa nggak mau viral sih RC Moto Garage? Gua Viralnya nggak gitu boleh nggak? Yang Ini lain gue aja viral boleh ya. Jadi hari ini bintang tamunya 2 apa 1 nih? Dua. Langsung ya 2. enggak dong, gua Iya. host. Oh, lu harus Kan juga dia bertiga. host. Hari ini Gimana? kan Kita kan hostnya mau bertiga dibahas nih. Ateng. Sebagai angel investor RC Moto Garage. Jangan sekarang. Jadi hari ini kita mas itu kelihatan mas. Iya. Hari ini bintang tamu kita tuh sebuah bengkel custom ikonik ya. Ownernya ya. Ikonik gak sih? Bukan ikonik lagi, nomor 1 Nomor 1. di Indonesia. Iya. Udah Yang termasuk- dulu dekat, kalian kan dekat banget ya padahal dulu ya. Siapa? Kalian berdua. Loh, Katros itu udah berdiri 7 tahun. Nah, Gak terkenal. Begitu saya masuk, dor. Anda lihat sendiri. luar biasa. Tapi gue biasanya selalu melihat, tapi kita belum kenalin dia loh. Nggak perlu sebut nama. nggak perlu lah, orang juga udah tahu Ateng Katros. Iya sih. Gua sering nanya kan, Teng lu dapat salam dari Rijal. Rijal siapa? Rijal ini loh yang rambutnya ini mukanya gini. Nggak kenal gua. Oh iya sih. Lu pasti nggak kenal Rijal, tapi Rijal pasti kenal lu. Yoi. Kalau dulu kita tahunya zaman kita dulu ada pelawak namanya Ateng Iskak. Kalau orang sebut Ateng pasti dia akan panjangnya Iskak. Kalau zaman sekarang orang sebut Ateng, Katros. Iya. Ateng Jago loh. Katros. Jago loh tektokannya loh. Ateng Katros. Ngeri. Nggak Gak ada bisa Ateng. bayangin gua Ateng itu, yang Ateng yang dulu, Nah. terus sama God of War. Ateng Kratos. Wah. Dia udah punya anak loh sekarang. Siapa namanya? Iya, Siapa? yang di God of War terakhir ya? Iya. Udah gue lupa nama anaknya siapa. Enggak, lu nggak main, lu nggak ngerti juga kan apa yang diomongin kan? Nggak ngerti dia. Anak gua ambil makan. Anaknya Kratos. Gaming body. Tapi di seri game terakhir emang kayak fatherhood banget gitu loh. Fatherhood Dia banget. sama anaknya ngajarin tentang itu. Iya. Keren tuh. Atreus. Atreus ya. Anjir, itu nama anaknya. Nama Iya, anaknya. kayak Ben Emo. Tapi lu tahu Kratos yang mana bentuknya? Enggak. Singkat, jelas, padat. Enggak. Game viral banget dari zaman PS2. Ya. PS2. gua nggak PS2. tahu. PS3 dong. PS3. PS2 kan deh. 3 ya, 3. Dua. PS. Gue udah main PS. Dia Orang kaya mainannya. Dulu mah gua nggak bisa beli PS. sekarang bisa dong tapi
Sekarang jangan PS. Apa Pasti juga? juga gue beli kalau dijual. Keren. Jadi, nah kita akan ngomongin ya. Gini-gini Sekarang kita nih. ngomongin. Ateng mana? Ateng sombong. Bentar lagi Katros itu IPO. Oh iya. Masuk bursa efek. Keren. Udahlah, ini daripada kita ngomongin yang Enggak. siapa Ateng gitu. Ya. Mending kita ngomongin yang lagi rame, Mas. Apa tuh? Kratos. Bison Enggak. Wildop. Hah? Bison Wildop. Oh, Gua menurut ternyata- pendapat seorang Ateng, Iya, seorang builder. Seorang builder. Kalau motor Bison Oh. pakai build-up. Bison pakai build up tuh kenapa sih? Ada apa? Ini, Emang ada apa? ini, Enggak? maaf, ini gue benar-benar nggak tahu. Tapi gue kayak pernah denger. Apakah ini yang dimaksud dengan basic custom dari motor Bison yang bermasalah? Enggak, maksudnya ada beberapa builder, teman-teman builder di luar sana jualan motor custom udah jadi. Aha. Nah, Kalau kita bisa bangun motor kan berdasarkan request owner. Ini ya, nah. jualan paket murah gitulah intinya. Ah. Motor udah jadi Bison, tapi biasanya pada pakai template peleknya pakai build-up. Aha. Ya, menurut Ateng gimana? Menurut gua, sebenarnya kalau gua nggak masalah dengan motor Bison. Karena lu pun jual motor Jual motor pakai Bison juga. Bison juga kan? Iya. Terus? Dan wheel dop itu juga sebenarnya gua nggak masalah. Yang dipermasalahan orang-orang itu kan adalah kualitasnya. Nah itu maksud gue. Jadi kayak Bison itu pakai kerangkeng. Lu tau nggak yang ada besi-besi tabular? Engine guard ceritanya. Engine guard. Ada beberapa kasus engine guardnya dilas mati. Jadi mau servis susah. Nyewot busi aja susah. Serius? Oh, itu masalah utama tuh dari situ. Kayak gitu-gitu. Oh. Jadi dari situ kan udah ketahuan lah ya. Kalau misalnya secara teknis aja nggak dipikirin, berarti yang Lain-lainnya- apalah gitu. Bener-bener kayak cuman jualan motor custom murah ya udahlah gitu. Oh. Dan apalagi yang namanya motor itu kan kendaraan alat transportasi, itu hubungannya sama apa? Keselamatan. Safety. Iya. Kalau hal simpel kayak gitu aja nggak masuk concern, apalagi safety yang lebih Iya, detail gitu. iya, betul, Itu yang betul. jadi kekhawatiran sebenarnya. Jadi lu host apa narasumber sih sebenarnya? Gini Pak, lu jadi ikutan ngejelasin. Sejak 2016 gua berkecimpung sama Katros. Oke. Yang bisa ngomong sama customer tuh gua. Jadi hari ini emang kita datangnya sekalian sama jubirnya. Iya, jadi kita ngomongin Katros bersama Ateng tuh jubirnya. emosian kalau ngomong sama orang. Kalau komplainan dikit, udahlah duitnya gua balikin aja. Enggak boleh gitu. Tapi gua tuh paling nggak suka ya, ada Bison juga bahannya. Dia bikin motor, kalau ini emang personal gue sih yang nggak suka. Motornya Bison. Dirubah jadi kayak Triumph, terus di tanki tulis Triumph. Itu coba jadi masalah kan? Hah? Sempet rame kan itu kalau nggak Itu salah. ya orang Sama lain. yang punya tram aslinya kan? Oh iya, Ya. di TikTok ada yang upload. Iya kan? Sudahi motor Jepangmu yang ala Inggris-Inggrisanmu. Iya. Dia ngupload motor Triumph beneran Iya. sama Royal Alloy. Ah, kok Royal? Royal, bukan. Iya, enggak, gue lihat di TikTok itu. Motornya Triumph, sebelahnya ada Royal Alloy juga gitu loh. Ah. Maksudnya ini Inggris bos, gitu dia nulis ya. Gua komenin Royal Alloy Cina bang. Kan bukannya ada juga yang sama motor Bison. Yang sama putih. motor Bison. Oh, yang tangkinya ditiru. Iya. Iya, warna putih Ah. juga. Sebenarnya nggak ditiru juga orang tangki warna putih ya. Ya dibilangnya ditiru. Ya. Tuh, kasus. Tapi sebenarnya ya kalau sama itu 50-50 ya kalau kasus yang Bison itu, tapi gue sendiri nggak suka karena kayak apa ya? Ya mau nggak kayak nggak bisa nerima kenyataan gitu loh. Wannabe gitu Iya, maksudnya. wannabe. Maksud gue gini lah, ya lu motor lu Bison, ya udah Bison kan bagus juga. Tapi Iya. kenapa lu mesti jadi Triumph gitu loh? Gua merasa berdosa pernah punya Ninja dengan stiker buta. Banget tuh dibahas tadi. Emang itu kenapa sih? Nah, kita interview aja nih. Kan nggak ada orangnya nih. Ini salah satu pelakunya. Emang gimana sih mindsetnya kalau bisa begitu gitu loh? Filosofinya adalah tentang mengejar mimpi, bro. Nah, Gini loh, orang kreatif itu orang susah pasti. Kenapa? Karena kreativitas itu lahir karena mencoba memecahkan masalah dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Makanya orang makin miskin biasanya makin kreatif. Orang kalau udah tajir biasanya tumpul. Itulah kenapa contohnya musisi atau siapapun lah seniman pas masih miskin karyanya bagus-bagus, begitu udah sukses jelek. nggak kena. Lu mundurin? Nggak. Lu kalau cerita kayak gini. Lu kalau cerita mundurnya jangan jauh-jauh. Mentalnya gua soalnya. Oh iya. Jadi ntar lama lu ngomongnya.
Nggak, maksudnya apa ninja jadi terus kenapa gitu? Karena impiannya Ducati, dananya cuma bisa ninja. Nah, pengen punya sensasi ala Ducati, mampunya ninja. Ya sudah, menurut gua fair gitu. Selama gua nggak jual ke orang, ini adalah Ducati ya. Jadi jualnya harga Ducati itu merugikan orang. Tapi lu nggak ngerasa ada yang salah dengan itu? Menurut gua selama itu barang gue sendiri bukan barang orang, gue tempelin Ducati aman. Tapi lu pernah malu nggak ketika kita mau naik Ducati? Lu pernah malu nggak? Pernah. Tanya gimana? Pernah. Hah? Ya pernah. Udah gue ceritain di podcast sebelumnya. Ya, pokoknya berarti menurut Mas Ateng yang penting lu punya identitas aja, jangan lu rubah-rubah kan identitas itu. Iya apa adanya. Kalau Apa misalnya adanya lu kan. pengen beli Ducati ya lu nabung gitu loh. Bentar lu adanya ini terus maksudnya lu modif motor itu atau misalnya jangan gini deh, misalnya jangan kan bisa misalnya lu suka banget sama Ducati, motor lu Bison gitu. Nggak berarti logo Ducati lu pindahin ke Bison gitu kan. Bisa aja kayak inspired by Ducati apa gitu tulisannya. Inspired. Kalau ada yang berarti ngomongin hakinya lah ya. Ya, Hak kekayaan intelektual. Mas, lo kalau mau buka aja nggak apa-apa lo bener. Bukan tutup. Ini apa sih endorse ya? Bukan. Nggak ada. Kita Lain kali bikin sendiri. kalau mau ngasih snack yang kalau digigit nggak bunyi. Ini musik mic. Itulah. Kasih makanan Buat kucing yang basah. Krok. Ya mohon maaf nih. Tapi itu ya kan gini lah. Lu dulu Katros tuh bisa meledak kan gara-gara bangun motor Jokowi tuh custom. Lu periode ini gak pengen custom kuda. Kuda besi. Iya kuda besi. Kuda besi kan? Iya. Ya, masih pengen lah kuda besi. Ya udah kita sekarang ngomongin. Mending ini deh. Kan kalau gua kan taunya gua kan nggak terlalu suka bahas motornya nih. Ya. Boleh nggak sih gua menanyakan lu tentang background story lu aja deh? Ya. Karena gua juga nggak pernah tahu. Kita nggak pernah ngobrol sedalam itu lah. Kita Ya cuma emang lu nggak peduli sama gua? Bukan gitu. Siapa? Emang dia nggak peduli sama gua? Apa itu apa yang keraton? Terus bawa pedang dua. Bawa pedang singa rantai gitu. Gue lebih penasaran lu tuh sebenarnya sebelum menjadi custom builder ini, Ya. lu itu siapa atau lu ngapain? Apa profesi lu? Kalau tadi kan Ali sempat cerita, oke dia tuh pertama mulai dari nulis, dia tuh Ya. jadi web blogger, jadi tweet, seleb tweet dan lain-lain. Kalau lu? Kalau gua dulu karena keluarga gua bukan keluarga kaya, jadi gua mulai dan bokap gua tuh ngedidiknya, bokap gua kan kayak apa sih? Militer. Bukan. Kalau cowok ya cowok gitu. Dia punya stereotip yang kuat Laki banget. gitu. Kayak gua dulu waktu kecil nggak boleh main sama cewek. Nggak boleh main sama cewek. Nggak boleh main waktu SD gitu. Nggak boleh tuh main sama cewek. Biasanya kalau habis main sama cewek suka dijutekin lah gitu kayak gitu. Segitunya bokap gue ya. Gue nggak tahu deh, mungkin di tahun 90-an tuh gara-gara Freddie Mercury kali ya. Oh, Mungkin dia ya. takut. Kan bokap gue dulu kuliah di Inggris. Oh. Gitu. Anjing keren banget. Keren dulu. Wow. Iya. Apa? Gitu. Hah? Apa? Manchester, Ngambil apa, jurusan Birmingham. Mesin. Oh iya? Anjing. Jadi ke dia pas Inggris mesin- ngambil mesin BSA doang bawa pulang. nggak ditangkap tuh pas Ngambil mesin nggak jokes anjing. zaman dulu banget. Tahu. Kamu kuliah jurusan apa? Ngambil komputer. Ah, nggak di maling, nggak di polisi. Anjing. Ya udah, jadi pas itu karena mau kan biasa kalau itu lari ke otomotif kan. Iya. Otomotif. Kalau gadget nggak mungkin karena dulu mahal lah gadget. Jadi antara mobil sama motor. Cuma kalau mobil udah ditekin dulu sama kakak gue cowok kan. Akhirnya gue adanya motor. Ya udah lah main motor gitu. Nah motor itu ya gue waktu itu cuman kayak ngelakuin apa yang gue suka aja di motor. Jadi apa aja yang berhubungan dengan motor tuh gue jalanin. Mulai dari nge-club, balap liar, ngoprek mesin dan segala macam. Dan gue dulu ngoprek mesin itu sama balap liar bareng bokap gue. Nonton bareng Di Mayoran. di Bonanas, Mayoran. Bonanas tuh mana ya? Bonanas Jalan Panjang. Oh itu namanya kebun nanas dulu, gue bertahu. Jalan panjang sini. Iya, Bukan Jalan kawan Panjang. lama ya? Kawan lama itu terlalu jauh kelewatan. Kebun nanas tuh sebelum rumah sakit. Rumah sakit apa Sakit nih? banget. Rumah sakit ada banyak. Permata Hijau. Sesudah ya. Permata hijau. Sesudah Permata Hijau. Itu Kebun nanas tuh. Kan emang itu namanya kebun semua, kebun nanas, kebun jeruk, lanjutannya kan. Oh. Itu kebun nanas sih. Gue belum pernah tahu di situ ada kebun. Aduh, belum Nah, lama sekarang di Jakarta lu ya. Gua tinggal di Bandung dari Tahunnya- kecil. Tahunnya Japan. Oh, jangan tol panjang. Japan. KFC Japan. Ya lagi. Oh, berarti lu dibesarkan secara benar-benar laki
Dan lu gua. sama-sama berhubungan dengan motor. Karena bokap lu doyan mesin. Doyan mesin, nanti dia otomotif juga. Oh, berarti lu sebenarnya juga tertarik dengan mobil dong? Adalah ketertarikan di bidang mobil. Enggak, gue karakternya kalau misalnya gue udah nggak bisa nge-reach, gue tinggal. Gue nggak peduli gitu. Oh. Jadi setelah peduli tuh gue sama mobil. Gitu. Nggak ambis. Anjing bahasanya anak sekarang mah. Nggak ambis, red flag. Kocak. Gen Z bro. Gak gitu, boy. Sotil deh lo. Iya lagi. Itu bahasa anak sekarang. Oke. Terus setelah itu lu langsung menjadi seorang custom builder. Nggak, gue jadi freestyler dulu. Jadi dari nge-club, gue main freestyle. Stand Emang rider. ada- Ini ketika lu lulus kuliah atau lu sudah lulus Pas sekolah atau? masih kuliah gue ke klub kan. Bikin klub, Jakarta Satria View itu. Enggak FU. Satria dua tak. Dua tak. Oh, iya, sama Hiu. Oh, lumba-lumba. sama si itu. SFC itu SFC. SFC enggak, itu Oh, itu FU ya? FU baru. Sama si Ari. Ya, Ambong. Abong. Ya, Itu tahun berapa? Kalau boleh tahu. 2000 bangun klubnya 2003. Masih SMP. Gua kuliah pun belum. Gue masih SMP. Itu gua SMA. Iya. Emang lu berapa sih? Agak SMP. Gua 36. Oh, lu di bawah gue ya? Anjir, tua banget gue. Maksud lu apa? Iya. Lu paling tua di sini tanya. Wah, kacau juga nih. Lu cuma beda setahun kan sama dia kan? Emang lu berapa 8? 88. Ah, 88. 88. Seumuran bini gue. 85 lu ya? Iya, gua seumuran Bilangin sama dia Eva. 85. Iya. Mana Ima? 85 seumuran Ci. Iya, makanya gua sama Eva, gua enggak manggil Ci. Karena kan dia tadi Ci. Emang dia lebih tua ya, gua panggil Ci juga. Lu panggil dia Kungkung. Opung ya. Ya udah, jadi dari situ gua 2003 klub, 2005 freestyle. Kenapa lu tiba-tiba freestyle sih? Karena Emang dulu emang pada saat itu karena dulu lagi nggak ada zaman gitu. nggak ada. Hype pun enggak. Dulu di Bandung dulu. VCD kan dulu. Kalau di Bandung sih? DVD yang isinya freestyle motor. Ya, dulu ada tuh. Oh, Popeye. Dulu ya pas kita nonton itu terus gua ngeliat yang di Indonesia adanya di Bandung. Popeye itu Iya. juga sebenarnya anak-anak Dumai. Jumai Malaysia. Bukan. Apa sih Dumai itu? Dunia Maya. Bukan, itu nama kota. Oh, ini Riau. Riau. Anak Riau tuh. Jauh banget. Yang dari waktu itu kan gua sempat ke Riau kan. Ah. Emang di sana tuh anak-anak mudanya pada jago willy-willy. Oh. Pada bener-bener willy ya, bukan iya, willy iya. yang seret. Nah, begitu mereka Ini kita. Terus. Ayo udah lanjut. Nah, terus. begitu mereka ke Ada yang Bandung. bisa Willy sambil ngasih donasi ya? Itu Willy Salim. Ada yang bisa Willy sambil ngomong, aduh, gua lupa lagi. Ayo lanjut. Oriental tuh susah. Bisanya apa ngitung dong? Gitu. Hitungnya udah gini lagi. Iya. Bukan dong. Pakai sempoa biasa gua. Itu gimana gini. Semua. Tuh, gini. Oke, Terus, lanjut. ya udah. Habis itu gua boleh bangun habis freestyle, gua nulis dulu. Jadi Tapi stand itu lo juga sempat bikin karya lo. apa tuh? Video Video apa? yang di taman. Oh iya udah mulai bikin video di taman. Iya, zaman sosial media baru. Facebook dulu. Oh, berarti belum Iya, lama dong. iya. 2010 mungkin. Enggak. 8. Belasan lah. Apa freestyle itu? Heeh. Enggak, gua main freestyle tuh dari tahun 2005 sampai 2009. Iya. Oh, berarti Tahun 2009. Iya. Jadi lu salah satu dedengkot freestyle Indonesia dong harusnya ya? Enggak, kalau sekarang iya. Asik. Berarti Kan kalau sebenarnya zaman. lu, kita kan juga pernah di Bandung ya? Kita Ah. pernah di Bandung dan Ya. dan kita tahu Popeye kan? Iya, Popeye. Emang kali ya? Iya, makanya berarti Si kenal Kates, Dela. Awing. Gua nggak tahu sih, gua cuma tahu siapa Dela. Gua juga nggak tahu sih, sorry. Putra Radea. Iya dia. Tapi dia kan Dia muda. freestyler, Bang. Dia freestyler. Dia udah jadi juri-juri gitu juga. Iya, yang kalau stopping ngeremnya pakai jari tengah. Kenapa tuh? Jadi ikonik dia. Ya enggak pas gua ngeliat. Oh, berarti yang zaman sekarang lagi terkenal yang selalu juara misalkan kayak Wawan Tembong, Ah. terus kayak ini, itu semua junior lu dong. Refdi, Refdi. beda setahun. Refdi Kalau juga. sama Tembong beda setahun. Oh, Gua dia 2005, dia 2007-an lah. Oh, cuman dia Oh. meneruskan itu sebagai profesi. Ya. Oh, dan lu cuma sebagai hobi. Enggak, lebih kalau kompetisi gua nggak bisa ngalahin Tembong sih makanya udahan.
Anjing susah banget orang kan munculnya bilang nggak habis. Iya, nggak habis. Kalau emang udah nggak bisa di-shout ya Iya, udah udah menit. lewat. Jadi dia memang dari dulu emang udah ketahuan anjing jago banget orang gitu. Iya. Oh, Pertama itu- kali muncul udah just anjing. Padahal dia juga baru belajar itu. Iya. Sama Sama bakar. Benny Ompong. Dulu Oh. ada dari Suzuki Indo Solo namanya. Dia dari Solo bawa tim Suzuki. Bayangkan Benny Ompong latihan freestyle sampai ompong atau freestyle sampai pendek. Tetap kalah loh. Iya, ya, oh gitu. Itu berarti sama kayak kita dulu ngeliat ini kali ya, dedengkot-dedengkotnya FCB atau KOI. Iya. Apa? Jago Ya, banget. RFH KOI. gitu. Apa RFH Ride From Hell. Dulu kan kita di Bandung kerjanya kan nggak freestyle, nggak wheelie, tapi cornering. Ya. Terombang. Ya. Jadi kayak gue ngeliat ada orang-orang dari RFH tuh Ride From Hell atau dari Cornering Indonesia atau dari Forum Cornering Bandung. Ya gue ngeliat ada yang jago-jago. Emang gitu ya. Mungkin karena mungkin mereka mereka- lawan teknik. iya. Ya. Gitu. Gua paling bagus satu kompetisi sama dia satu kelas tuh dia juara 1, gua juara 3. Udah. Dua-dua dari Juara 2-nya Outsider. teammate-nya dia. Kan Oh, satu tim dia tuh berdua. berdua kan. 2 motor, 2 orang gitu. Habis itu Satu gimana dia udah? juara 3. Ah, udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Nah, pertamanya ngumpet-ngumpet dulu. Ada kompetisi RT mau nggak gitu. Iya, Sangat pesimis ya orangnya. Berarti kalau lu ketemu tapi berarti lu masih akrab ya, masih ngobrol. Masih. Setelah dia merasa selesai di dunia stuntman, beloknya tuh jauh banget. Iya. Gua Itu dia. nggak gini karena pas gue jadi stuntman itu, gue dilihat sama salah satu media dulu otomotif. Oh. Terus diajak sama bosnya, lu kan jago apa freestyle, Oh, motor. berarti lu bisa ngetes motor dong gitu. Nah lu mau nggak ya ikutan nulis untuk ngetes motor-motor baru. Jadi kalau misalnya motor baru launching gitu dipinjem sama mereka, gua suruh tes, terus gua disuruh nulis rasanya tuh apa, handlingnya gimana. Padahal lu tidak punya background penulis. Nggak ada. Ajar Nggak aja ada. ya. Tapi kalau ternyata kebetulan itu menghasilkan uang. Sedangkan kalau freestyle mungkin tidak terlalu menghasilkan uang saat Ya. itu. Oh, oke. Enggak, kalau freestyle uangnya nggak pasti. Iya, iya. Oh, tapi ada. Oh, lu dibayar, Ada, lu dibayar ada. untuk itu Dulu ya. gua tim event, Suzuki, iya, iya, tim iya. Suzuki freestyle pertama. Itu Suzuki dulu, Suzuki no mobil punya tim freestyle itu tim gua. Gila. Gitu dulu masih OMR race gitu, balapan OMR. Iya, Iya, iya. OMR race. Balapan gaji daerah ya? UMR. Bukan, itu UMR. Jogja kalah terus nih. Lucu, Mas. Lucu. Mantap. Mantap. Oke. Habis itu lu jadi One make race. apa? Penulis. Tahu gua. Kan gua udah bilang tadi one make race. Penulis. Dia jadi penulis. Di tabloid. Tabloid otomotif. Bobo. Nah, jadi penulis, gue mikir kayak itu gue udah gak main freestyle lagi tuh. Iya. Sorry, itu saat itu lu sudah lulus kuliah? Gue kan gak lulus. Oh, kan gua nggak tahu. Gue gak lulus. Oh. Memberhentikan diri. Jadi waktu itu gue selesai dari otomotif. Gue mikir, selesai freestyle. Gue kan di otomotif. Nah, gue mikir kayak gue gak punya hobi, cuma kerja doang. Akhirnya apa ya? Ya udah coba deh kayaknya dunia custom. Gitu, dunia custom tuh gue sering liputan motor-motor custom. Emang lu suka kebetulan? Gue nggak suka racing. Oh. Sport apa ya, balapan di sirkuit itu gue nggak terlalu suka. Nah, tapi kan lu dulu balap liar juga. Oh, lulusan doang ya? Iya, ya, enggak, balapan juga. Cuma Balapan kan, juga kan lu? iya, Yang cuman sama bokap ya? sama Iya. bokap nonton doang. Tapi kan itu bukan sport lah. Itu kan kayak lebih kayak underground activity. Asik underground. Jadi lu sebenarnya masuk awalnya motor custom tuh dari otomotif, lu ngebahas motor custom berarti? Iya, motor modif. Motor modifan? Iya, motor modif, liput bengkel, sebelum bengkel tuh gini ya gitu. Terus akhirnya buka ini. Sebenarnya waktu itu gue pengen ngangkat satu tema modifikasi waktu gue di otomotif. Cuman karena dulu gue di otomotif itu segmen motor yang menengah ke atas, motor yang gue angkat tuh menengah ke bawah, jadi nggak masuk. Oke. Gak diterima ide gue. Akhirnya gue bikin tulisan gue itu yang udah gue foto tuh, gue masukin di blogspot. Gue dulu punya blogspot. Namanya dekatros.blogspot.com. Anak katro. Nah, namanya dekatros karena katro. Karena pas gue tawarin ke bos gue, motor apaan? Katro gitu. Itu emang lu nyari ya? Nyari, liputan, nelpon. Oh, Makanya gitu. kan anak-anak Bandung tuh dulu yang pertama kali main skena sekarang nih, tuh anak Bandung dulu. Kang Pur, enggak ya? Ya Sasi pasti tahu. Hah? Siapa? Ya Sasi Garage. Nggak tahu. Frankie. Frankie. Nggak tahu. Itu dia yang pertama-pertama. Ih, gua kan si
Gue kayak salah ini deh. Custom banget tuh. Apa gue. tuh? Gue Custom ini lah, motornya banget. custom. Dia lupa ya? Udah enggak, udah balik. Udah balik bertahan lama gitu. 3 tahun. Tapi dari skill lu itu yang freestyle itu berarti kan bisa berkembang jadi wartawan. Terus gue dengar lu pernah ngajarin orang nggak? Pernah. Jadi instruktur gitu pernah? Pernah. Untuk freestyle Kalau freestyle atau enggak. untuk safety? Kalau secara profesional safety riding. Apa? Maksudnya ada orang nge-hire lu? Iya, waktu itu gue jadi gue udah bawa ke bengkel tuh 2010. Gue udah bawa ke bengkel sampai 2015 gue vakum. 2015. Vakum apa nih? Vakum Ngebengkel. ngebengkel. Cleaner. Karena 2012 kan gue merit. Terus 2015 bini gue hamil. 2012 lu merit? 2012 gue baru lulus kuliah lo. Ya Allah. Dan gua dibahas seumur- lagi tua lagi. Bukan, dan gue seumur sama bininya. Ya kan emang bini gue nikah muda gitu. Iya, maksud gua gitu. Karena emang gue pengen nikah muda. Oh. Dijebak sih. Enggak. Kejebak. Kenapa Enggak lah. kejebaknya kenapa Mas kalau boleh tahu? Kejebak apa nih? Enggak ada. Wah gila, dia berarti nikah umur 24. Lu pun lu Enggak, gue kan lebih Lu 27 ya? 26. Gue tuh pengen merit sebenarnya umur 25. Merit Jadi aja 26. dulu. Ya, Punya mau anaknya nanti gitu. Ya mau los tahun mah masih oke lah. Tapi gua mau losnya jauh. Maksudnya? Maksudnya gimana sih? Dia pengen nikahnya. Dia maksudnya. Oh, udah jauh banget Pak, udah. Apa tadi kata lu? Out of Kalau date. gua udah nggak dapet, lupain aja dia tuh. Nggak ambis. Ya nggak habis Nggak. udah. Lupain aja dong, Bang. Nikah udah kejauhan dong. Child free, wife free. Wife free. Yoi. Sekarang ada kata baru ya, wife free ya? Wife free. Oh, oke. Wife free. Apa? Enggak cuma child free, ada wife free. Wife free apa? Wife. Nggak usah punya istri. Oh bebas istri. Berarti Iya. buat cowok dong ya? Nggak juga sih. Bukan. Iya iya. Wah, Oke. jok mekanik. Berarti lu pernah jadi instruktur tuh? Ya, pernah 2015. Di hire. Di-hire sama RDL, Fat Drive Labs. Hah? Jadi Oh instruktur. ini Ada ya? apa ojek online? Iya, ngajar Gojek. Oh. Ngajar apa? Ojol. Ojol. Ada kurikulumnya tuh? Ada. Apa aja mesti diajarin, terus kayak gimana. Terus kan di training dulu. Di training sudah dapat apa sih surat kayak pengajian sertifikat, tapi sertifikat itu setara S1. Oh iya. Iya. Ah beneran lu? Beneran. Maksud itu lu udah setara ada S1? di Indonesia itu udah ada. Misalnya lu profesi lu itu nggak ada mata kuliahnya. Lu ngajuin sendiri ke sana ke badan apa sih gue lupa sertifikasi negara, lu ngajuin sendiri, lu bikin kurikulum sendiri. Ntar lu ngajarin orangnya ngetes lu, kalau lu lulus dapat sertifikat setara S1. Oh jadi sebenarnya bisa dibikin kayak mata kuliah baru ya? Maksudnya jurusan baru? Iya, salah satunya perkuliahan. instruktur mobil. Kan Oh, nggak ada, lu nggak S1 ada, berarti? nggak ada mata kuliahnya. Lu jatuhnya sekarang S1 berarti. Lulusan ininya apa gelarnya? Gelarnya ya nggak ada, instruktur aja. Oh, SIN. SIN. Sarjana instruktur. SINS. Dia bukan kayak gelar. Kan makanya gue bilang, ijazahnya itu, sertifikatnya itu setara S1 kalau Oh buat ya, lama. ya. Oke. Oh. Tapi cuma bisa dipakai di tempat-tempat yang memperkerjakan orang seperti itu kan? Enggak juga. Emang lu bisa misalnya gue mau apply di bank, punya gelar S1 bisa? Iya bisa juga. Atau mungkin nggak usah di bank kan pasti spesifik lah, lu harus Ya sekarang apa bedanya lu misalnya S1 urusan hukum terus lu ngelamar di bank? Jadi apa namanya? Teller. betul. Kan gak nyambung juga, sama juga. Oke. Gitu. Ya. Jadi selama lu menjadi instruktur itu berapa lama? 2015 sampai 2017. Oh, Itu bener-bener gua ngajar Gojek doang tuh. tiap hari. Setiap hari. Dan hari Jumat orang libur. berbeda-beda. Berbeda-beda Apa setiap hari. pengalaman Satu hari itu 600 orang. Oh. Satu hari. 600 orang Gojek. Setiap hari. Setiap hari. Apa pengalaman tercapek lu kayak men ini kayaknya udah gak usah diajarin deh atau apa ya? Apalah. Ya pertama gue jadi tahu cara bawa motor. Masa sih? Satu, kedua, ya gue tahu jadi Gojek nggak usah dia. Banyak yang nggak bisa bawa motor. Jadi tahu banyak orang yang nggak bisa bawa motor. Tapi Secara safety. Secara safety. Benar ya, Tapi secara masih safety. tetap diloloskan. Awal-awal itu ada keluarin sertifikat gitu kan. Nah awal-awal tuh kita yang nggak lulus nggak ngeluarin sertifikat. Tapi makin kesini karena banyak pergantian segala macam akhirnya ya udah kita sifatnya hanya training aja. Nggak ada lulus apa enggaknya. Nggak qualified. Pokoknya ya pembekalan doang lah. Ya tapi lu udah ngebengkel kan pas Udah kan gua vakum. 2015 tuh gua vakum 2 tahun setengah. Vakum apa? dinner.
Oke. Nggak mau ngelanjutin gua. Itu zaman bengkel di Tanah Kusir. Iya. Oh enggak, Tanah Kusir, Ciputat ke Kebayoran. Kebayoran. Nah, Kebayoran ke Podang gua vakum. Nah, Sebelum yang sekarang. 2015 sampai 2017. Ah. Ya pas kerja itu berarti. Pas kerja itu berarti lu vakum ya? Iya. Berhenti karena kan udah full time. Nah, kenapa gua ngambil Gojek? Karena 2015 itu bini gua hamil. Dan bengkel itu, gua mikir bengkel itu nggak bisa ngebiayain anak gua sekolah. Gitu loh. Jadi kayak gua udah mulai gua mesti cari yang lain nih gitu. Tapi di saat itu bini gua nggak setuju kalau gua ninggalin bengkel. Nah lu kenapa nggak lanjutin nulis aja? Nulis apa? Wartawan. Iya. Kenapa? Ah, Nggak kan juga. nulisin bengkel. Udah lewat aja. Kan gua wartawan kan udah ada bengkel. udah kalah sama Pak Bondan Winarno sama Andi Keknoya. Nggak ambis gua. Anjing. Sama karena ini juga sekalian. Dan Udah lewat. Kagak, enggak waktu itu gini. Dari si penulis itu, gue kan mau buka bengkel. Nah, pokoknya bini gue yang support selalu gue untuk nerusin bengkel. Sampai di 2012 waktu gue baru merit, gue ditawarin kan gue masih itu ya pernah jadi freestyler. Ditawarin untuk jadi instruktur software riding Honda. Tapi stop bengkel, gue kerja full time di Wahana. Oh iya, Bandung. Enggak, Wahana. Wahana ini ya. Gunung Sari. Dari Sartik. Gunung Sari. Oh, Siapa? Wahana tuh dari Sartik ya. Gunung Sari. Gunung Sari mah. nggak ada yang instruktur. Boleh travel itu tadi wahana. Itu Jotos. teman-teman gue main cerita karena gue nggak keterima, Jotos yang masuk. Adi Jotos kan. Ya, Adi Sucipto. Dia di Adi Sucipto bener gak sih? gua nggak tahu. Dia di ini kan. Wahana, Wahana. Nggak, yang jauh banget tuh daerah Gunung Sari. Frisalnya. Daerah Frisal, daerah sirkuitnya di mana? Jatake. Oh nggak tahu gue. Oh, Gitu, tapi gue nanya sama bini gue waktu itu, ini kapan lagi gue gini. Terus kata bini gue ya nggak mau tahu lah, pokoknya bengkel terus jalan. Ya. Gitu. Untuk kalau gue susah gimana? Ya bodo amat. Gitu. Pokoknya bengkel jalan terus. Gitu. Itu udah bengkel custom ya tapi ya. Banyak yang custom. Bengkel custom. Oh bengkel custom ya. Iya, mau tapi cuma waktu itu belum tetap setiap hari setiap minggu ada yang masuk itu belum tentu. Belum. Dan custom kan nggak mungkin seminggu 2 minggu Iya. kelar. Tapi kan lu bisa terima job baru. Oke, Iya, gua mau iya, lagi iya. maksud gua gitu loh. Ada Sebulan nggak satu, custom? sebulan dua gitu. Sebulan satu lah. Tapi kalau ngomongin bengkel custom doang juga short to save profitnya itu Nggak ada. tipis. Nggak ada. Jadi Makanya kalau dari emang awal gede, pengen tuh punya anak gitu, mikirin sekolah bener, pertimbangan dia. Gue setuju. Custom itu berat. kalau lu tetap berusaha untuk jadi builder, terus lu berpikir lu bisa ngidupin anak lu dari jadi builder, lu mimpi. Sekarang ya, mimpi. Sekarang. Gue pikir malah Sekarang. dulu loh. Sekarang juga sama. Builder yang idealis kali maksud lu. Enggak, ya builder secara harafiah aja, bangun motor doang, nggak ada bisnis lain. Gitu loh. Tapi gue kayak soalnya gue kayak ngeliat beberapa bengkel yang menjual custom gitu tuh apa mereka jual beli ya? Nah itu kan beda. Itu bukan builder kan? Itu builder, bukan Tapi jasa. mereka semua custom dan mereka bisa terima building. Berarti dia ada lini lain untuk jualan barang. Lini bisnis. Oh. Nah itu pun yang sekarang dilakuin sama Katros juga kan. Iya. Kayak si custom kit, Iya. malah revenue streamnya gedean dari situ. Terus merchandising, Jubir. YouTube, endorse. Itu personal. Nggak masuk PT itu. Tapi kan masuk ke istri. Ah itu. Makanya dulu khawatir punya anak, sekarang anak udah 2. Betul. Iya gimana? Nih dong? gua punya satu cerita nih. Kalau Alif tadi kan mengimpikan motor yang dia suka. Ya. Nah, gue sebenarnya baru sadar sih. Semua motor yang gue punya itu sebenarnya kenapa gue punya karena berdasarkan gue nggak suka. Gimana? Ngerti nggak sih? Gue kan di rumah punya beberapa motor. Enggak. Dan setelah gue Apa aja punya sekarang lu udah punya motor apa aja sekarang? yang parkirnya di mana nih? Gue. Tadi cara sombong kayak gini gue suka nih. Yang di rumah aja lah. Nah, yang gue inget ya. Pertama, gue punya Benelli. Benny. Nah, lu lihat tahu standarnya kan kayak apa? Ya. Emang gue jatuh cinta ngeliat standar kayak gitu? Pasti enggak. Enggak. Tapi gue beli. Ya. Gue jadiin gue Bahan. custom. Ya. Vespa, Spartan. Ya. Gue nggak pernah suka main namanya Vespa 2 tak. Tapi akhirnya gue beli Kenapa? Ducati.
Hah? Kenapa lu beli Vespa akhirnya? Karena gue baru tahu ternyata Vespa ada yang 200 cc. Dan gue tahu Satria gue dulu 2 tak yang cuman 125 itu larinya segitu. Ini gue anjing 200 cc 2 tak gitu. Oh. Terus Moge, gue sebenarnya nggak suka gue Ducati ya, maksudnya Moge. Sebenarnya gue bukan nggak suka Ducati, tapi gue nggak suka Moge, gitu loh. Karena gue kalau naik Moge itu pasti ketinggian dan kelihatan kayak minjem. Kayak action figure. Aduh, kayak beruang sirkus. Kayak minjem punya orang gitu. Kayak beruang sirkus tapi versi kebalik ya. Iya. Maksud gue. Iya. Jadi kayak gue justru kalau nggak suka, gue kayak nyari tahu kenapa sih nggak suka gitu. Kenapa sih orang-orang pada Dan suka? akhirnya jadi suka. Dan akhirnya jadi suka. Jadi lu sudah suka dengan Monster 1000. Ada juga yang tetap nggak gue suka. Oh. Ada juga. Ada juga yang dia nggak suka sampai sekarang. Contohnya Padahal dia anak motor banget. apa? Atau Touring nggak suka dia. Iya, gue nggak pernah lihat di touring. Malah, ya touring ya kalau lu lagi ada Kalau ada sponsor. Iya, gue seperti melihat kalian itu seperti melihat ada yang kurang satu. Apa? Satu orang. Karena kan gue nggak kenal amat kalian belum lama. Itu settingan gitu. Oh, Siapa sih? Siapa ya? Dimas. Oh, Dimas Jai. Gue kan bukan Dimas Beck. Oh di mana? Sutradara dong. Ari dong. Oh, Ari. Enggak, gue kan nggak terlalu belum kenal kalian belum lama. Jadi ketika gue taunya kalian itu ketika lu bikin trio kancil, trio celeng. Itu gue baru taunya, oh kalian tuh bertiga ternyata akrab, ternyata teman main. Nggak seakrab itu sih. Ini yang mau kita ulik. Gimana? Lu nggak pikir? Lu nggak pikir? Dipikirnya kita sahabat banget. Mau gue tunjukin WhatsApp gue ke Ateng, lu kayak Teng, lu hari ini di mana? Gak dibalas. Besoknya gue tanya lagi, Teng, lu lagi ngapain? Gak dibalas. Emang Teng, cuman gue lu? mau mampir bisa Kayaknya gak? nggak cuma lu yang begitu deh. Iya, sampai akhirnya ngeteng, just being ngeteng aja. gue mending WhatsApp staf menteri dibanding lu. Emang paling Apa yang bisa membuat lu nggak balas chat? Bahkan gue aja nggak bisa ya kalau orang nulis terus nggak gue balas tuh nggak mungkin gue. Pasti ada yang ngegantung nih saja pasti gue akan. Pertama, gua orang yang sangat tidak bergantung sama gadget. Oke. Nggak bergantung. Gue kadang suka bingung tuh kalau misalnya gini. Nggak tahu ya kalau lagi nunggu, gue mendingan bengong daripada main gadget. Anjing, lu kebalikan banget teman-teman gue. Kebalikan teman gue banget. Oh dia main gadget. Kalau dia Dalam dibanding keadaan apapun. dibanding nyetir, mending main gadget. Gue better daripada lu. oh sip paling. Gue yakin banget. Sip paling. Gua tuh yang udah pasti buka gadget pas bokel. Oh, Oh, iya. dibanding baca Udah sampo. pasti. Lu pasti. Lu boker berapa kali sehari? Jam berapa deh? Biar Tiap kita hari. chat pas aja. Anjing. Iya, biar pas balas. Iya. Susah banget. Ngetet lu mah. Tapi Teng, dari semua beberapa ribu motor yang lu bangun, favorit itu yang mana? Favorit gua. Favorit gua motor custom yang belum pernah gua bangun. Kan akan gua bangun. Gimana? Ya karena kan itu pasti konsepnya baru. Ini promo biar kita nungguin karya berikutnya. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah semua motor yang akan gue bangun nantinya karena konsepnya baru. Jadi kita nggak tahu. Tapi kan nggak semua motor konsepnya baru. Padahal pertanyaannya itu nih jelas loh. Dari semua motor yang pernah. Mana yang lu favoritkan? Ini pelajaran bahasa Indonesia. Yang menarik ya motornya Jokowi. Oke. Yang favorit gua salah satunya. Kenapa? Ya itu yang mengubah nasib sih. Hah? Itu yang mengubah nasib. Enggak gitu anjing. Enggak ada hubungannya dan enggak ada efeknya. Ada. Nggak ada efeknya. Enggak ada. Ada. Nggak mungkin Nggak lah. ada, tapi Minimal efek mental lah berkali-kali lu Iya. gedor Iya. sama Iya. Itu gua favorit gua satu sama gua pernah bangun satu Honda Bebek 2015, gua bangun motor. Gua bangun sendiri pakai tangan gua sendiri. Yang sekarang dibayarin sama teman gua namanya Lavina. Itu kenapa? Ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa? Ada salah apa nih? Salah ngomong gua. Enggak kan? Kan tadi Oh, udah 90. Nah, Gua mana ya? Kotor. kenal nggak? Kenal. Kan teman kita juga itu. Kenal sih. Ini benar emang dibayarin sama dia. Rangga emang gitu aneh kalau udah Kotor. bahas masalah Sapuin. Oke. Terus gimana dengan Rangga kalau udah bahas masa lalu kabur gitu emang. Iya ya. Ah, gimana nggak jadi gua? Apa tadi? Kalau udah nggak apa ya, Pak? Enggak habis. Jadinya enggak peduli. Itu salah satu motor favorit lu tuh, motor bebek yang lu bahas. Gini, 2015
gue udah bosen nanya bini gue lanjut bengkel apa enggak. Dan karena gue yakinnya bengkel gue itu nggak akan bisa ngidupin anak gue lah. Buat sekolahin aja kalau di swasta kayak gitu-gitu nggak cukup. Akhirnya dan gue udah bosen dan gue mikir kayak gue kan cowok ya, udah suami lah gitu. Jadi kepala rumah tangga berarti gue harus memutusin sendiri. Nah gue mau nanya, tapi gue takut salah ambil keputusan kan. Akhirnya gue bilang gini, ya udah deh 2015 sembari gue Gojek, bengkel kan nggak ada target yang mesti dikejar berarti. Selama gue ngajar Gojek, gue pulang dari Gojek itu, gue akan bangun satu motor, pakai tangan gue sendiri, konsep gue sendiri, terus gue tulisin kontes. Kalau menang, gue lanjut terus. Kalau kalah, gue tutup bengkelnya. Gambling lu saat itu tuh. Iya. Dan ternyata Menang. FFA. Masuk kelas FFA. FFA tuh berarti diadu sama moge. Free for all ya. Sedangkan motor gue motor bebek. Iya. Gitu. Dan menang juara 1. Ya dari situ jawaban kan. Makanya abis itu nggak lama setelah itu gue lanjutin bengkel 2017. Nggak lama, 2 tahun sih. Gitu. Nah waktu itu karena gue butuh buat beli kamera. Setelah gue lanjut itu pun nggak langsung jadi ibaratnya bagus gitu bengkel, enggak, tetap ngerintis, tetap nggak ada orang. Berarti gua awal-awal ketemu lu tuh, lu baru buka bengkel lagi ya? 2017 ya? Nyokap gue meninggal, lo ada? Ada, lu kan yang paling teriak-teriak lo sama si Lavina itu. Ada. Sampai bokap gua ngomong, makam mama aja belum kering katanya gitu. Ada lu. Parah lu. Trek gimana? Lu kan ketawa-ketawa lo sama Lavina lo. Emang iya? Iya. Hari pertama nyokap gue meninggal, besoknya gue datang sama Vina ketawa di kantor yang ada hantunya itu. Iya. Di luar ini gue sih, tapi oke. Dia itu baru pindah. Lu senang. Itu baru pindah. Nah, itu kan baru kenal juga kan. Nah, itu gue awal-awal bikin video. Butuh duit, nggak punya duit buat beli kamera, jual motor itu ke Vina. Gitu, buat beli kamera. Padahal dulu terkenalan dia loh. Iya, orang gua yang nyuruh dia buka helm. Iya. Hah? Waktu itu pernah jalan di sektor 9 sini nih. Oh. Bener kan? Nggak, sekarang bener nggak gue tanya? Bener Ya. sih, tapi Gua kan lagi jalan. sekarang Gue lagi jalan nih udah bener nih. Set, tato disamperin. Motor berhenti gitu kan. Tuh. Dia pernah pakai helm. Mas Antoni Serangga ya. keren. Boleh minta foto nggak? Harus nama lengkap banget gitu ya. Iya bener kan? Boleh minta foto nggak gitu? Ih keren banget. Itu pengen kayak gitu. Akhirnya kagak lah, setting. Boleh minta foto enggak? Gitu kan sekarang Enggak. sampean doa lu bagus. Enggak. Bagus berarti. Manjur. Tapi itu justru dulu karena dia pakai helm orang manggil Mas Antoni Serangga. Karena yang orang ingetnya helmnya bukan dia. Kalau gue tetap dipanggil ya Mas Antoni Serangga gitu ya. Udah gitu dong. Kalau gue kan tidak mengikuti dunia percustoman nih, jujur ya. Apa yang sedang lagi bagus atau sedang hype saat ini atau yang dunia percustoman saat ini sedang apa gitu? Coba Gua Ali. ikutin soalnya. Coba lihat sebagai mantan owner Ducati Ninja. Waduh. Wah anjing. Menarik. Dunia custom sebenarnya custom lah, apa Vespa lah, modif ceper lah, terus low ride lah, itu kan genre kita ngutak-ngatik kendaraan dan bisa disebut itu tren ya, dan gue percaya tren itu muter. Kalau kita ngomongin dunia custom, peaknya itu 2017. Dunia custom peak itu peaknya Pick yang 1 apa 2 nih? peak. Oh, 2017 2018 itu peak. Habis itu Kakak Pik ya? Kakak Pik. Kok ya. mulai turun, pandemi orang main Vespa yang naik, customnya lagi habis turun. Nah, saat ini customnya lagi gini, tapi one day pasti akan ada momennya gini lagi, tinggal regenerasinya. Sekarang sih yang main custom masih ada, cuman posternya dikit. Dulu yang bikin tren custom segitu meledaknya karena posternya juga banyak. Posternya banyak. Jadi kadang ada orang merasa terganggu ada poster-poster. Menurut gua malah orang-orang kayak gitu meramaikan skenanya yang membuat skena itu hidup gitu. Sekarang lu sebagai Tatros nih yang bengkel custom, kan kalau kata Alit sekarang ya lagi gitu-gitu aja kan. Gimana menurut lu? Maksudnya tetap sama aja kayak sebelum-sebelumnya? Beda pastinya. Custom sekarang ya benar kata Alit, custom sekarang lebih santai,
Cuman yang rame sekarang tuh modif. Ya custom sama modif kan beda. Beda. Nah, sekarang modif yang lagi rame. Tahu bedanya modif sama custom kan kalian? Kasih tahu, Lid. Kasih tahu Mas Alit. Enggak tahu kita. Kasih tahu. Enggak tahu. Modif itu lu ngubah motor lu dengan part-part plug and play yang udah ada di market. Oke. Yang sesuai selera lu gitu loh. Jadi misal sama-sama motor NMAX nih misal beli part ABCDE, satunya NMAX dibeliin part DEFG. Itu plug and play kan. Tapi hasilnya tetap beda kan. Ya. Tapi mau ditiru sama persis juga bisa. Sedangkan motor custom mau lu didesainnya oleh orang yang sama, gambarnya yang sama, yang bangunnya yang sama, tetap akan ada cacat-cacat kecil yang membuat Beda. motor itu berciri khas. Oh. Itu custom made oke, by order. iya. Made by order, dimana ya memang whole of the bike-nya itu whole the bike itu sesuai dengan imajinasi kita gitu. Kalau modif enggak, tetap ngikutin part apa yang Oh, ada. tapi sekarang Ya. Katros masih custom kan? Masih. Custom mulai iya, masuk modif. custom kit Modif masuk iya, terus Modif juga. Oh, modif juga ya? jualan motor jadi juga. Karena iya. custom belum tentu. Ah. Kalau custom udah pasti modif, tapi modif belum tentu custom. Betul. Gitu. Ya. Jadi motor kita tuh motor modif karena kita pakai parts Modif. modifikasi yang plug and play. Motor gue standar. Gak mau nih, motor gue standar. Dulu nyempet custom motor gue. Iya. Tapi Custom. kan Ateng baru balik dari Jepang nih. Ah, Jepang kemarin. Jepang. Jepang itu antara Jepang sama Jepang. Jalan panjang. Jepang dan Kopeng lah Jepang. Japan, jalan panjang. Kenapa dia? Apa tadi pertanyaan udah? Lu kan baru habis dari Jepang. Terus kan di Indonesia ini juga kayak teman-teman kita kemarin Bari gitu ya. Dia kan suka modif motor berdasarkan Jepang lah, culture-nya. Bari Likumahua? Bari Nah, Prima. Bari William dong. Bari Willem. Nah, dia kan suka dia memodifikasi salah satu motor Inazuma dia kan gaya Bosozoku. Basuzoku. Itu sebuah hal yang apa ya, dengan komparasi lu kemarin habis dari Jepang itu tuh oke nggak sih di sini dibawa ke sini? Banyak nggak yang melakukan itu? Referensi Di mana? Sebagai Style-stylenya custom Jepang. Kalau diaplikasikan di Indo itu oke nggak sih? banyak nggak lagi? Atau sebenarnya modifan kita tuh spesial, emang ini ciri khas Indo banget deh. Atau sebenarnya motor custom itu memang sudah mendunia rasanya. Ya sebenarnya beberapa style Jepang, tapi emang kebanyakan Jepang sih. Memang cocok buat diterapin di Indonesia. Pertama dari tinggi postur rata-rata kita masih sama orang Asia lah. Itu satu. Yang kedua, yang kita kan kendaraan kita didominasi sama motor Jepang. Gitu otomatis paling gampang ditiru untuk diikuti. Dan style itu kan sebenarnya atau apa ya, budaya culture di sebuah modifikasi itu kan nggak cuma sekedar bagus doang, tapi mempengaruhi geografis juga. Contohnya misalnya, kenapa Harley nggak cocok di Indonesia? Gue bilang nggak cocok ya, kurang cocok lah, Iya, overheat kurang segala cocok, macam. ya. Kenapa nggak cocok? Ya karena di Amerika dipakai di highway, Ya. gitu loh, jalannya gede-gede. Dan macet iklim di sana lebih dingin. Ya, itu kan cenderung lebih dingin gitu. Walaupun Jepang juga ya dingin, tapi kan tetap aja kita pakai base motor emang cocokan apa dari Jepang juga gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin kultur motor custom Indonesia juga ada sendirinya. Kalau Thailand kan ada Thailook yang kadang kita import juga. Tapi Indonesia juga ada. Herek. Apa? Herek. Herek. Oh iya herek. Herek tuh apa sih? Herek. Yang misal motor Enggak tahu herek. HRX. Herek. Oh, CB mesin Tiger yang gitu-gitu Ya, terus yang frame-nya dicat warna oranye. Itu style Itu Indonesia rame banget di Jawa Timur. Kayak gini. Ya. Oh, yang warna-warna gini. Ya CB lah pokoknya. Oh, pokoknya motor laki tapi Iya. di Banyak CB, banyak CB. Iya. Batik gitu-gitu ya. CB itu- lama. Tiger CB. Oh. Kalau yang kemarin viral itu abis acara CB itu apa sih? Kan kemarin Yang Indomaret. Iya, itu CB Itu, ini. HRX ini. Ya, acara komunitas CB jadi lah. Mereka kayak anniversary atau mereka Ah, jambore atau apa, ada acara di situ. Dekat situ ada Alfamart, mereka ngepost di dalam Iya, Alfamartnya. iya, iya, Mungkin kayak numpang ada. AC gitu. Oh gitu. Oh itu CB itu acara CB itu. Tapi menurut pendapat kalian gimana sama anak-anak CB yang kayak gitu? Gue sih fine aja. Apa ya, tadi kata selama bahasa gue tidak lupa. mengusik gue. Nggak ambis banget ya kayak Oh, nggak ditanya. ambis. Kalau ditanya Tuh gimana kena mukanya ya. tadi? Flat banget nggak ambis gitu kayak. Bukan flat, emang matanya agak Oh, susah gitu ya? berekspresi. Kalau ini Parah emang lu. defaultnya gini. Soalnya gue ngeliat mata sih biasanya emang susah ya. Mata gue emang nggak berekspresi kebetulan. Kurang ekspresi. Nggak ekspresif. Ya, Iya. kayak Herman ngantuk ya. Siapa lagi yang mengantuk? Coba googling. Rudy Sipit. Udah disipit nggak ada. Herman ngantuk lebih. Coba.
Siapa aja? Itu adalah ciri khas Indonesia tuh, yang Herex itu. Iya, Ada nggak orang, kalau kita kan kadang ada yang meniru Thai look, ada yang meniru Japan look, ada yang meniru muscle look dan segala macam. Ada nggak orang luar yang meniru Herex itu? Gua nggak tahu tapi nggak ada sih kayaknya. Atau ada cuma gua nggak tahu. Oh, Karena nggak terlalu populer. Di Indonesia juga sebenarnya nggak terlalu populer. Oh iya sih. Karena gua ngerti ya si Herex itu kuatnya emang di satu wilayah aja. Oh, Nggak Jawa sampai Tengah, ke nggak sampai Timur. ke luar Jawa. Mungkin di luar Jawa juga ada. Cuman nggak jadi nasional gitu. Ya. Sedangkan buat sampai keluar kan harus jadi nasional dulu kan. Oh, iya. Tapi gue punya satu pertanyaan deh, yang menurut gue dari dulu gue nggak pernah mendapatkan jawaban pasti. Setiap kali dari dulu gue main motor dari kuliah, kalau orang nanya, gue pengen motor klasik deh, pengen motor custom dan segala macem. Gimana ya? Ataupun apa ya yang bagus? Gue tuh selalu beranggapan motor custom itu kurang nyaman untuk dikendarai. Itu Salah. Malah salah besar. Oh, kan gue belum selesai nanya nih. Iya Tapi benar. tapi benar pertanyaan karena situ. Karena gue penasaran yang sudah lu bikin dari pabrikan, yang katanya bapak gue selalu kan tuh udah diperhitungkan sama insinyur. Boleh gue jawab dulu nggak tuh? Ya. Nah, jadi saat sebuah kendaraan dibikin di sebuah perusahaan brand, Buka tutup. Iya makanya buka tutup. Lu ya ini makanan lu buka 2 hari pun tetap kering kok. Iya. Tetap garing. Jadi nggak perlu tutup. Jadi saat sebuah kendaraan didesain oleh sebuah perusahaan untuk dijual secara massal, mereka memang pakai engineer yang bagus, yang menciptakan sebuah motor senyaman mungkin, tapi untuk sebanyak mungkin marketnya. Iya. Jadi kalau kamu compare sama motor custom itu tuh kayak kita nge-tailor sebuah jas. Oke. Jadi kita akan fitting ownernya, pengendaranya, sesuai posturnya, sesuai karakter berkendaranya, lebih suka nunduk atau ngebelakang atau tegak, sehingga motor itu benar-benar sweet with you gitu loh. Jadi memang mungkin motor itu tidak akan nyaman dipakai orang lain, tapi akan sangat sempurna lo pakai sendiri. Oh, ketika lu bener custom buat lu pribadi. Betul. Tapi kalau lu customnya lu beli udah jadi, oh ini motor custom udah jadi, mungkin tidak ada tahu. juga motor custom yang memang orangnya itu gue lebih suka gaya dibanding kenyamanan, juga ada gitu. Oh, oke. Jadi tergantung lu mau custom seperti apa. Tapi yang jelas beauty is pain. Tapi berarti memang mungkin ada beberapa motor custom yang karena dia custom ngejar gaya, jadi kenyamanannya. Iya, contohnya misal gitu. rigid gitu aja kan udah gak mungkin nyaman tuh. Ini kalau gue bilang sebenarnya sama ini. Level nyaman orang beda-beda. Cara bawa motor orang beda-beda. Jadi misalnya gini, contoh ya, pertama gue mau bahas yang tadi lu bilang, lu nyobain motor chopper nggak ada enak-enak ya? Iya, karena itu bukan motor lu. Tapi buat yang punya motor itu enak banget. Dan makanya jangan sekali-sekali. Gua nih kalau naik motor custom, kalau gua nggak akan pernah bilang pas duduk, wah anjing gak enak motor lu keras oke gitu. Enggak, karena itu pasti enak buat yang punya. Satu. Yang kedua, rigid itu buat orang nyaman, buat lu iya. Tapi kenapa? Lu biasa bawa sport, udah pasti ngebut. Nah orang yang shocknya rigid belum tentu suka ngebut, dia jalannya pelan-pelan aja, jadi shock rigid pun ya buat dia nggak masalah. Masih bisa dikompensasi sama joknya ada Sama spray. joknya. Atau bahkan dia beda-beda kan. Buat lu yang nyaman duduk di sofa, yang empuk banget jok motornya. Ada juga yang cuman matras doang menurut dia udah empuk, it's okay kok gua gitu. Jadi levelnya beda-beda gitu. Itu preference ya, pada akhirnya ya. Jadi benar-benar sebenarnya gimana lu mau membangun sebuah motor supaya suit personality lu sebenarnya. Ya benar, kayak waktu itu kan lu bangun time machine kan, gua mau posisi setang, posisi jok, posisi step nggak berubah ya, tapi body line boleh berubah. Nah, itu kan custom. Tapi kalau ngomongin budaya rigid itu memang benar awalnya dari American Chopper. Kenapa mereka berani rigid ya? Karena sana pada motornya di highway, jalan halus, jalan mulus. Coba sini rigid naik rigid di jonggol. Jonggol lagi langsung aja. Dan semua aliran motor, Nggak usah jonggol mas, emerald tuh. Emerald Bintaro coba. Waduh, semua aliran motor yang ada di dunia itu muncul ketika sebuah negara atau munculnya tempat aliran itu udah bisa produksi kendaraan sendiri. yes. Chopper Amerika, punya Harley, Indian, Ferrari, Inggris banyak, Triumph. Suzuki, Jepang ada. Coba negara mana yang punya style tapi nggak bisa bikin kendaraan? Indonesia, Herek. Tapi tetap Jepang kan? Iya. India?
Nggak ada. India kan kayak Cina. Oh. Ngerti nggak sih? Bangun motor tuh kan nggak cuman ngebikin motor doang, tapi ngebangun brand. Karena kan kaitannya modif kan dengan kultur kan. Iya. Ya brand kan harus ada kultur. Gak cuma manufacture. Ya kalau Cina sama India tuh lebih manufaktur lah, kasarnya gitu lah ya. Memang Sama kultur mungkin aja. Indonesia pun. Indonesia makanya kita harus kalau mau punya style sendiri, misalnya cafe racer sama dunia tuh, Iya. semua orang tahu cafe racer. Indonesia pengen punya style sendiri nggak? Bikin motor dulu. Nih, gesit. Bikin motor buatan Indonesia sendiri, baru bisa bikin gaya sendiri. Logis. Gesit. Masuk. Lo kemarin di Jepang apa hot rod? Ya, Yokohama Show. Oktober kan dia custom fest. Hah? Nggak datang. Custom. Iya. Oh Jogja enggak. Ya custom fest kan nggak datang. Tapi giliran di Yokohama Custom Show ya, Yokohama. itu malah datang. Kenapa, Teng? Lu nggak suka sama event custom Indonesia? Anjing, enggak lah. Penggiringan opini berat banget nih Alit nih anjing. Jadi baru ini datang dia. Babi gua datang. Oh, berarti nggak suka sama yang event yang di Jogja aja. Kenapa, Teng? Nah lu ini kan kemarin ada acara kalau nggak salah ya, makanya nggak bisa kan. Acara penting keluarga kan. Kayak langsung Jepang. Oh iya, ini serah terima jabatan Pak Jokowi. Nggak bisa datang. Nah, kalau itu susah disambungnya. Gua ke Jepang, gini. Sebelum gua ke Jepang, gua tuh kayak acara skena tuh gitu-gitu aja ya. Gua ngerasa tuh kayak gitu. Di Indo. Di Indo. Kalau lu datang ke sebuah acara, Yokohama bukan dari dulu juga gitu-gitu aja. enggak gini. Kalau lu datang ke acara di Indonesia, misalnya kayak gua atau Alit atau siapa gitu ya, lu datang ke sebuah acara, lu pasti have fun aja. Kenapa? Karena lu udah ada temennya. Banyak Ya. teman-teman lu di situ. Ya. Kalau gua ke Yokohama kan gua doang sendirian. Ya. Nah, tapi ya itu di Indonesia gue ngerasa kayak eventnya tuh gitu-gitu aja, acara itu gitu-gitu aja. Sampai akhirnya gue berpikir hampir setuju bahwa memang acara custom ya gitu-gitu aja, nggak bisa dibawa kemana-mana. Motor chopper juga gitu-gitu aja style dan segala macam. Sampai akhirnya gue ke Yokohama dan baru melihat bahwa oh ternyata motor chopper tuh seperti yang gue dulu bilang gitu loh. Nggak cuma satu model dan nggak ngebosenin, banyak model. Terus acara-acara konsepnya juga sebenarnya sama-sama aja, cuman dikemasnya tetap beda gitu loh. Contohnya? Contohnya kalau misalnya sekarang yang paling gede apa? Custom Fest ya? Ya, Custom Fest paling gede. Custom Fest itu kalau kalau senior lah. paling senior ya, paling senior Custom Fest. Jujur, Custom Fest kalau gua nggak ikut kontes, berarti itu acara bukan buat gua. Itu Custom Fest. Lu nggak enjoy acaranya atau gimana? Bukan nggak enjoy, gua nggak ikut kontes nih di Custom Fest. Berarti itu acara bukan buat gua. Karena acara itu akan jadi punya gua kalau gua ikut kontes. Karena acaranya kontes banget gitu loh, ngerti nggak sih? Acara itu kontes banget. Pokoknya semua tentang kontes custom gitu. Oke. Kalau gua cuma mau datang doang ngebir ke teman-teman gua, ya berarti lu bukan Teng, lu bukan acaranya bukan buat lu Teng gitu. Oh, oke. Okay. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti. Gitu. Ini berarti kegiatan di luar kontesnya sendiri Iya. harusnya lebih hidup juga. Harus hidup. Acara Custom Fest itu kan kontesnya kuat banget. Jadi kalau misalnya gua nggak ikut kontes, berarti acara itu bukan buat gua dong gitu. Oh. Cuma nonton motor yang dikontesin. Ya. Iya, kayak misalnya gua bilang nih, gua datang ke sana, masa Teng turunin motor juga? Enggak, gitu. Itu gue sering banget ditanya, emang kenapa sih datang ke Custom Fest mesti turunin motor ya? Oh, gitu loh. oke. Kayak gitu loh. Dari situ kan kalau gue ditanya, oh berarti kalau gue nggak nurunin motor, gue nggak datang. Nggak ada. Iya, iya, Yang ngerti iya, nggak sih? iya, Gitu iya, loh. iya. Mending gue usah datang gitu. Nah, di Jepang itu nggak ada aura kontes, tapi kok tetap ada kontesnya. Pas lu di Jepang tuh nggak ada orang Jepang nanya, "Musuhin gitu." Terus. Iya, turun. Kontes tuh. Mister satu mata. Gue ketemu itu Hiro. Ya kan memang banyak teman-teman kita yang berangkat juga. Hero Bukan Degner itu. kan. Hero Degner. Iya. Oh, ke sana dia. Pasti. Kan waktu di sini gue makan padang sama dia. Dia custom banget ya Iya. anaknya ya. Dibikinin sushi nggak? Enggak dong. Hero. Itu si Hero. Yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Itu si Hiro. Iya. Baru nyambung lagi anjing. Terus apa lagi bedanya apa tadi? Lu datang ke sana. Datang ke sana, Iya, kegiatan. Kegiatannya di sana mereka tetap ada kontes. Tapi misalnya lu nih buka booth, mau ikut kontes, motor yang lu dikontesin itu taruh di booth lu. Oh, nggak perlu di satu area kontes. Enggak. Kecuali lu nggak buka booth.
Kan nggak semuanya buka boot dong. Ya. Misalnya gue nih nggak bisa ikut boot, nggak bisa ikut. Nah, tapi itu ide bagus juga ya. Jadi motornya jadi attraction untuk bootnya dia sendiri juga. Dan itu udah lama. Orang jadi nanya-nanya gitu kan. Iya, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya lu nggak punya boot, lu display motor, nggak motor semua, digabung sama mobil. Dan lu bisa ngeliat gitu loh. Jadi nggak terkubu-kubu. Misalnya kalau di acara yang sekarang banyak ada kontes ya kan. Ya, motor-motor, mobil-mobil. Mobil, motor-motor, mau lihat acara kontes, ya udah. Biasanya di tengah tuh motor-motor kontes. Ya udah di tengah aja, habis itu dia keluar. Lo ini nyampur, jadi lu bingung. Bingung mau kemana, akhirnya semuanya lu puterin. Karena gede kali tempatnya. Nggak sama Mas BSD. Oh. Kalau di hall 1 sampai 10 gedean BSD. Berarti lu setelah melihat dari sana mungkin dong lu info ke promotornya atas sini, boleh lah gue kalau dapet ide seperti ini supaya lebih menarik. Lu menginfokan ke promotor Ngasih saran. Ngasih sarannya kemarin tuh gue begini-begini, mungkin lu boleh berangkat next time atau gue masih ide supaya nggak tiap Gua tahun ngasih ide ke promotor itu. Iya. Siapa gua? Asik. Siapa lu? Justru kebayang dong, lu siapa? Enggak lah. Gua mah orangnya nggak gitu. Iya Ngapain sih. gua ngasih ide, gua beli aja. Gua terus gua bikin. Nah, itu lah. Dibantu Pak, disponsori. Buat cariin sponsor ya. Kita bikin Katros Fest. Katros Menarik sih. Katros Fest apa Katros Land nih? Katros Land. Dua-duanya senior loh. Tapi ada nggak Teng dari pengalaman lu, either lu kenal atau deket atau enggak gitu. Ada nggak sih bengkel hidden gem, bengkel custom hidden gem versi lu di Indonesia? Ya nggak bisa lah, dia kan hidup di dunia itu, masa dia bilang Gak apa-apa. Orang dia kerjanya nyambangin bengkel-bengkel dia. Sama kadang kalau ada customer, aduh penuh nih ke bengkel situ deh. Yang penting harus punya bengkel. Iya. Gimana pentingnya harus punya bengkel ya? Nah, Kalau cuman kayak infonya sih gitu. Ya, gue sih dengernya gitu ya. Kan infonya sih ngomongnya gitu. Anjing enak banget lu, enteng banget jawab infonya gitu. Pinter melempar masalah. Apa ya? Ada nggak? Hidden gem. Iya, ada bengkel mana gitu yang orang mungkin kayak Ada bagus tapi biasanya lama dan mahal. Gitu. Rata-rata sih rata-rata misalnya orang mau masuk ke gua atau biasanya gua nganggap bengkel yang lebih bagus gitu ya. Bagus kalau soal karya bagus, tapi mahal dan lama dari Katros. jadi bengkel. itulah. Kenapa gua nggak mau nanya tadi? Sedikit merendah tapi Habis itu meroket. Iya, tapi ada tujuannya. Aduh. Oke. Tapi emang nggak ada Maksudnya ada nggak yang Ada yang gua suka kan? Iya. Ada, cuman sayangnya itu banyak kayak Drive ya. bagus lah karya udah sampai ke luar negeri. Iya. Terus Smoke Garage, terus juga gue suka lah kayak bikin motor tuh. Kalau Smoke nggak pernah gagal lah. Tanya Tengga. Tips buat bengkel custom yang baru mau mulai, gue tanya. Rangga. Kalau menurut gua sih mulai aja dulu. Punya bengkel dulu. Ini siapa yang nanya? Bisa loh. Nggak punya bengkel bisa. Kok bisa? Bisa. Yang penting makanya mulai aja dulu. Gimana mulai kalau nggak punya bengkel? Gimana kalau gitu? Namanya ngumpulin vendor. Bikin motor kayak event anjir. Juga. Tapi apa Teng? Kalau misalnya ada orang nih, mungkin sekarang kayak dia bukan baru lah, dia ini mau memulai melangkahkan kaki ke dunia percustoman dan dia mau buka bengkel. Lo ada apa gitu? Jangan lah sebagai salah satu customer Builder. sebagai salah satu builder terbesar di Indonesia. Lu buka bengkel mau ngapain dulu? Kalau misal, gua. enggak, mereka buka bengkel mau ngapain? Oke. Kalau mau nyari duit di bengkel custom bikin motor made by order itu nggak ada duitnya. Betul. Di situ lu bukan nyari duit tapi bikin karya. Ya. Nih, gua kasih matematika lah, simpel aja. Misal lu bangun sebuah motor, lu bisa ngambil profit 15 juta gitu misalnya. Terus bangunnya butuh waktu 3 bulan. 15 juta 3 bulan bagi 3 Iya. 5 juta per Iya. bulan buat operasional. Iya. Buat karyawan bla bla bla. Habis. Iya. Yang dikejar itu adalah lu bikin karyanya, kepuasan itu. Nah,
bukan kebanyakan sih. Yang sering terjadi adalah mereka bilang, oke, nggak apa-apa, nggak untung, karena gue bikin karya, gue berkarya, tapi di belakang lu, gue nggak punya duit. Bengkel custom sekarang gini, akhirnya ngomongin bengkel orang lain dan segala macam. Dan maksud gue, tahu dulu lu mau ngapain. Kalau misalnya mau cari duit, jangan buka bengkel custom, jualan part custom atau apapun. Tapi kalau mau merchandise, bagusin karyanya, brandnya naik, jual merchandise-nya. Itu lebih profitable. Iya. sampai sekarang pun Katros juga sama. Untungnya cuman dikit. Gitu loh. Untuk nutupin gaji karyawan aja gitu. Cuman gua untungnya bisa cari dari yang lain kan, bikin produk, bikin apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian mikir, oh enggak, gua nggak butuh duit, gua cuma butuh validasi, gua butuh berkarya, bikin motor custom supaya diakui sama teman-teman gua, ya udah nggak apa-apa juga, itu nggak salah. Cuman jangan dulu nggak punya duit di belakang. Oke. Sama Nice. paling gue mau nambahin Nice, dari nice. pengalaman gue kemarin tuh, kalaupun kalian fokusnya bukan nyari duit, nggak nyari untung, tapi minimal jangan sampai rugi. Hindari atau perbaiki yang namanya manajemen dan hindari yang namanya gali lubang tutup lubang. Ya. Jadi modal dari motor A nih udah dibayar full, keserempet yang lain, ntar ada motor B baru masuk, bayar untuk bangun motor A dulu. Nah itu ntar lama-lama bisa numpuk tuh, bahaya Bang. Jadi manajemen keuangan itu wajib di semua bisnis sebenarnya, nggak cuma bengkel. Iya, sangat Manajemennya amat bagus, butuh. bengkelnya rame, artis mulai masuk, jangan dicuekin. Balas WhatsApp-nya. Setuju. Very nice info. Terima kasih banyak. Terus luar biasa. Yuk closing. Closing dulu. Aduh. Bacain kali. Untung aja sudah closing ya. Yuk closing yuk. Thank you Mas, terima kasih banyak infonya. Sama-sama. Sebuah bicara yang luar biasa. Ini sih gue bener nggak ngerti custom, jadi gue kebayang sekarang. Oh ya? Thank you juga. Iya beneran. Bentar lagi bangun motor nih. Enggak juga dong, belum tentu. Gue pernah kesana sama dia. Bangun. Oke, gua rasa udah cukup guys untuk episode kali ini. Terima kasih banyak Mas Ateng atas ilmunya, percustomannya. Thank you juga Alit sudah bergabung menjadi host, luar biasa. Itu aja untuk bicara hari ini dengan Ateng, dengan Alit, dengan Rangga, dengan Rainer. Thanks for watching. Kita berjumpa di RC Bicara berikutnya. Ciao. Ciao.